Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Idham Sazli yang saat ini merupakan mahasiswa program studi doktor S3, program studi di Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan juga saya merupakan dosen di program studi PPKN di Universitas Islam Hoki Uniski Kayagung. Baik, para pemirsa sekalian, izinkan kami untuk bisa berbagi pengetahuan dan ilmu yang mana pada saat ini kami akan coba berbagi dengan semua pemirsa terkait dengan tema yang saya angkat, itu misalnya membangun semangat patriotisme di kalangan warga negara muda di era globalisasi. Baik, sebagaimana yang kita pahami, yang kita ketahui bahwa ada perbedaan yang sangat kontras, yang sangat tajam ya, terkait dengan semangat patriotisme ini, kayak nasionalisme patriotisme ini, antara generasi awal, generasi Indonesia dengan generasi saat ini, kayak itu. Kita ketahui sendiri, generasi awal negara Indonesia sebelum terbentuknya negara Indonesia, dulu mereka sangat memiliki semangat ataupun rasa nasionalisme dan patriotisme yang sangat luar biasa sekali. Dengan semangat patriotisme inilah akhirnya para pejuang-pejuang kita yang merupakan generasi awal itu akhirnya bisa mengusir para penjajah yang menjajah negara kita. Bahkan dengan semangat patriotisme ini akhirnya membuka pemikiran dunia akan kegagahan, kegigihan, serta kehebatan bangsa Indonesia, kayak itu. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena ya secara logika ya, kalau kita melihat sejarah ya, bangsa Indonesia itu bisa mengusir penjajah dengan menggunakan persenjataan ala kadarnya, persenjataan yang sangat tradisional sekali. Ya. Sedangkan musuh yang dihadapi adalah senjata yang menggunakan senjata yang sangat canggih, ya, gitu kan. Nah, makanya ada yang mengatakan apakah mungkin dengan senjata senjata bambu runcing bisa mengalahkan tank baja dan senjata berat lainnya, gitu. Tapi kenyataannya begitu, ya, kenyataannya begitu. Indonesia mampu mengusir penjajah dengan menggunakan senjata-senjata tradisional termasuk bambu runcing. Nah, itu terjadi kenapa? Karena mereka memiliki semangat yang luar biasa sekali, memiliki semangat patriotisme dan nasionalisme sekali untuk bagaimana caranya Indonesia itu bisa merdeka, kayak itu. Nah, ternyata semangat patriotisme ini kalau kita lihat dengan konteks kekinian itu sangat kontras, berbeda ya. Yang mana kita tahu sendiri ya, mulai sudah banyak sekali terjadinya pemudaran pemudarnya yang namanya semangat itu, kayak itu, di kalangan saat ini, kayak itu. Seolah-olah kalangan saat ini sudah kehilangan jati diri mereka atau kehilangan identitas diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Padahal Indonesia ini memiliki sebuah jati diri sendiri, memiliki sebuah identitas sendiri. Identitas itu tidak dimiliki oleh negara lain, bahkan unik, yaitu apa identitas kita? Ya tadi, identitas kita memiliki namanya berupa Undang-Undang 45, berupa ideologi Pancasila, yang mana kita tahu Pancasila ini merupakan ideologi yang sangat luar biasa sekali karena sudah mengakomodir dari berbagai sisi-sisi dari ideologi yang ada di dunia ini ya. Bahkan para pengamat mempredisikan bahwa ideologi Pancasila ini nantinya bisa menjadi sebuah ideologi solusi terkait dengan mulai banyak runtuhnya ideologi-ideologi dunia ini, gitu, bagi negara, bagi ideologi sosialis, ideologi Marxis, ideologi fasis, maupun ideologi demokratis liberal itu sudah mulai banyak dipertanyakan dan juga mulai menghilang saat ini, kayak itu. Ya. Nah, makanya kenapa nanti banyak ada beberapa
pakar mengatakan bahwa Pancasila ini bisa menjadi sebuah solusi terhadap ideologi yang sudah mulai ditinggalkan oleh warga negara dunia kayak itu. Nah, baik kita kembali ke awal ya, bahwa selain itu juga Indonesia ini terkenal dengan negara yang multikulturalisme yang sangat luar biasa sekali ya. Kita memiliki keanekaragaman yang sangat luar biasa sekali, baik itu keanekaragaman segi masalah etnis, suku, budaya, bangsa ya, tradisi, ada istiadat, bahasa, itu makanan, tarian, rumah adat itu kan, terus juga agama itu sangat lengkap sekali. Tapi alhamdulillah itu dibingkai dengan namanya dalam sebuah semboyan bagusnya eh, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Nah, dengan hal itu akhirnya bangsa Indonesia bisa menafikan yang namanya perbedaan tersebut. Nah, selain itu juga apa yang menjadi dasar negara kita, kita ini terkenal dengan negara yang namanya memiliki masyarakat yang terkenal dengan sopan santunnya, dengan ramah tamahnya, dengan sikap religiusnya, ya, dengan toleransi yang tinggi, dengan sikap gotong royong yang tinggi kayak itu kan. Nah, ini tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain kayak itu. Ini merupakan sebuah identitas yang menurut kami itu merupakan suatu hal yang positif, hal yang baik, dan menjadi sebuah kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia ketika diolah dengan baik itu. Nah, hal ini ternyata tidak dipahami oleh generasi muda saat ini, oleh orang muda ini gitu. Bahkan mereka lebih cenderung bahkan atau kegandrungan terhadap yang namanya budaya-budaya asing kayak itu kan. Seolah-olah mereka menganggap budaya asing itu lebih hebat, lebih tinggi dari budaya kita, padahal tidak demikian. Karena kita tahu sendiri ya, budaya asing itu ya tidak semuanya bisa kita terapkan, tidak semua sesuai dengan kultur budaya kita gitu. Makanya perlu ada yang namanya pemfilteran itu. Nah, kita tahu sendiri kondisi saat ini semangat patriotisme atau semangat kecintaan terhadap tanah air, sikap memiliki rasa cinta, rasa untuk bisa bangga terhadap tanah air ini sudah mulai memudar. Apa buktinya? Buktinya saat ini warga negara muda kita sangat gandrung dengan namanya makanan-makanan dari negara luar seperti negara Korea, terus sudah gandrung dengan musik-musik, dengan tarian-tarian yang berhaluan K-pop yang merupakan dari Korea, ataupun Metallica yang merupakan musik dari Barat kayak itu kan. Dan juga banyak lagi terkait juga begitu dengan masalah pola pikir mereka yang sudah berpikir seolah kepada Baratan. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan ya. Nah, ini kalau tidak kita segera sadarkan generasi muda kita ataupun warga muda tentang bahaya hilangnya semangat patriotisme ini di kalangan mereka, ini akan menjadi sebuah hal yang sangat mengerikan atau sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia ini. Jadi takutnya kalau tidak punya semangat patriotisme lagi, akhirnya mereka tidak lagi mempunyai semangat untuk bisa mempertahankan kemerdekaan ini kayak itu. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, untuk itu selain itu juga kita coba akan lihat ya tentang masalah tentang patriotisme sendiri apa itu. Nah, yang mana patriotisme itu sendiri artinya berasal dari kata patriot itu ya, yaitu artinya pencintaan atau pembelaan terhadap tanah air kayak itu. Nah, yang mana patriotisme juga dapat diartikan sebagai semangat cinta tanah air, yang mana sikap untuk mencintai, membela tanah air, ya, yang mana seorang pejuang sejati ya, yaitu pejuang negara yang mempunyai semangat, sikap ya, dan perilaku cinta tanah air, terus dan ia rela berkorban ya. Nah, berkorban ini dalam apa? Dalam konteksnya bisa saja berkorban dalam segi masalah berkorban segi masalah perasaan ya, berkorban dari segi masalah harta, bahkan berkorban jiwa mereka demi bangsa dan negara. Itu dalam konteks patriotisme sendiri kayak itu. Nah, selanjutnya adapun ciri-ciri seorang yang memiliki semangat atau sikap patriotisme itu ada beberapa hal itu ya, beberapa hal ya.
Nah, yang pertama itu rasa cinta pada tanah air, itu yang jelas pertama. Yang kedua apa? Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan pengorbanan ini melebihi pengorbanan terhadap diri sendiri kayak itu. Dia lebih mementingkan kepentingan bangsa kayak itu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Menempatkan persatuan dan kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini ciri yang ketiga. Nah, lalu ciri yang keempat apa? Berjiwa pembaharu. Nah, dengan jiwa pembaharu yang berinovasi ya, yang kreatif tapi tetap kreativitas dan inovasi itu diperuntukkan untuk kemajuan kemakmuran bangsa Indonesia gitu. Nah, yang kelima itu apa? Tidak mudah menyerah. Ini bukan ciri dari sikap patriotisme kayak itu. Nah, selanjutnya yang juga kami bisa jelaskan di sini apa? Jenis-jenis patriotisme gitu. Nah, yang pertama patriotisme itu patriotisme republik ya. Yang mana patriotisme republik neoklasik ini itu apa? Fokus pada gagasannya tentang konsep kebebasan politik dan kebajikan masyarakat. Nah, ini yang pertama. Nah, lalu yang kedua, patriotisme yang bersifat komunitarian, moderat, kayak itu. Yang mana patriotisme ini dapat dipahami sebagai hegemoni pemerintah yang lebih kuat, karena ini namanya jenis kedua patriotisme komunitarian moderat gitu. Nah, ada pula yang ketiga itu apa? Patriotisme liberal ya, moderat, di mana melihat liberal sebagai sebagai sebuah batasan moral secara universal yang mengarah pada tujuan patriotik ya, ini bukan artinya dalam konteks ini yang mungkin bisa diterapkan kayak seperti patriotisme liberal yang ada di Amerika itu kan itu. Nah, yang keempat apa yang keempat? Patriotisme moderat kayak itu patriotisme yang menyiratkan kesetiaan konstitusi ya sebagai dasar patriotisme. Nah, itu. Jadi ada 4 jenis patriotisme. Nah, sedangkan patriotisme dalam dunia pendidikan ya kita ketahui sendiri kan bahwa ada pendapat para ahli namanya Hanus ya mengatakan bahwa sebuah pandangan bahwa katanya mendidik adalah sebuah bentuk kesadaran kewarganegaraan dan tanggung jawab ya dalam menegakkan sebuah keadilan kayak itu. Nah, yang mana di Indonesia dalam konteks ini pendidikan patriotisme ini ya, kita tahu sendiri bahwa di Indonesia itu mata pelajaran patriotisme itu dalam disiplin pendidikan belum termuat ya, belum termuat dalam kurikulum secara nasional, yang mana kita ketahui bahwa patriotisme ini masih bersifat bagian dari mata pelajaran yang ada seperti mata pelajaran sejarah maupun mata pelajaran PKN sendiri kayak itu. Nah, yang mana pendidikan patriotisme ini dalam penerapannya di Indonesia ya tadi ya masih merupakan bagian terintegrasi dalam mata pelajaran lain gitu kan. Seperti tadi pelajaran PKN maupun sejarah kayak itu. Nah, terus pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga memiliki beberapa ruang lingkup, yang salah satu ruang lingkupnya tadi mengkaji membahas tentang masalah patriotisme sendiri kayak itu. Nah, sehingga pendidikan patriotisme ini yang tadinya terintegral dengan pendidikan sejarah maupun pendidikan kewarganegaraan ini semestinya memang harus diberikan semacam bobot yang lebih pada bab yang ada itu, yang membahas patriotisme itu, sehingga warga negara muda ini semakin memahami ya, dalam konteks kalau kita belajar di sekolahan tentang masalah patriotisme dan nasionalisme ini itu. Nah, yang mana diharapkan juga dengan sudah bertambah terbanyaknya materi-materi yang membahas masalah patriotisme ini, itu salah satu cara untuk membuka cakrawala pengetahuan secara intelektual untuk warga negara muda terkait masalah patriotisme ini. Nah, kayak ini juga dengan mereka sudah memiliki pemahaman itu, sehingga
diharapkan mereka bisa menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari kayak itu, sehari-hari ya. Nah ini selanjutnya juga yang perlu kita jelaskan dalam hal ini terkait dengan masalah apa namanya, cara-cara dalam hal untuk menumbuhkan yang namanya semangat patriotisme ini kayak itu. Karena semangat patriotisme mesti harus ditumbuhkan di kalangan warga negara muda, sehingga mereka akan terbiasa. Dengan mereka sudah akan terbiasa, akhirnya mereka memiliki semangat patriotisme yang tinggi. Dengan semangat patriotisme tinggi, mereka akan coba untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka sehari-harinya kayak itu. Nah, adapun apa namanya, beberapa cara untuk menumbuhkan semangat patriotisme tersebut, antara lain yang pertama itu adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak peserta didik yang ada di sekolah maupun apa namanya, warga negara muda yang lainnya gitu kan, baik itu oleh guru, baik itu juga oleh orang tua gitu kan, tentang akan pentingnya rasa saling menghormati, saling menghargai, terus mempelajari dan memberikan semacam pemahaman kepada anak-anak tentang arti pentingnya perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan kita bangsa Indonesia dalam hal merebut kemerdekaan ini. Nah, itu perlu disampaikan dengan mereka agar mereka tahu bagaimana apa namanya, pentingnya sikap seperti ini kayak itu. Itu yang utama. Yang kedua, mengenang jasa-jasa tokoh pahlawan ya, terus tokoh-tokoh pejuang kebangsaan ya kan, melalui berbagai macam tugas sekolah kan gitu kan, ataupun festival kebudayaan. Artinya dengan melalui tugas sekolah itu bisa kita pancing generasi muda kita untuk bisa memahami biografi para tokoh, para pahlawan yang tempo dulu gitu, bagaimana perjuangan mereka itu kan. Nah, itu bisa juga. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Membangun kesadaran sejarah ya. Sejarah dalam kalangan warga negara muda yang dilaksanakan secara bersungguh-sungguh ya, dan berterusan, yang terutama di lingkungan persekolahan dan keluarga. Itu yang ketiga. Yang keempat itu melaksanakan kegiatan wisata edukasi ya, ke museum-museum, baik oleh sekolah maupun oleh keluarga, oleh orang tua ya, untuk mengajak anaknya, mengajak peserta didiknya itu wisata edukasi ke museum-museum, sehingga mereka dengan akrab dengan museum, mereka akan mengetahui tentang masalah peninggalan-peninggalan tempo dulu, baik itu peninggalan benda-benda, baik itu tulisan-tulisan yang merupakan prasasti, ataupun sejarah historis perjuangan tokoh-tokoh pahlawan bangsa kita ini. Sehingga dengan mereka diajak untuk wisata edukasi ke museum-museum, mereka hanya akan memiliki rasa kecintaan tanah air, sehingga semangat patriotisme itu kembali tumbuh di diri mereka kayak itu. Itu yang yang keempat. Yang kelima memperbanyak tadi, memproduksi film-film yang bercorak patriotis ya, di dunia perfilman. Seperti memproduksi film kayak Janur Kuning gitu kan, terus serangan 11 Maret gitu kan, ataupun film tentang masalah Jenderal Sudirman kayak itu kan, ataupun perang 5 malam di Palembang. Artinya film-film yang berbau tentang masalah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, dengan banyaknya yang diproduksi film-film seperti itu, akhirnya warga negara muda itu mengetahui bagaimana sosok pejuang mereka, bagaimana cara mereka berjuang, bagaimana mereka cara membangun semangat patriotisme itu gitu kan. Nah, dengan mereka dengan banyaknya mereka mendapatkan tawaran-tawaran, tontonan dari film-film yang bertajukan perjuangan gitu. Nah, yang saya jadi kan tadi, film-film itu sudah mulai hilang gitu kan, digantikan dengan film-film yang sifatnya itu ya tadi romantis kayak itu kan. Nah, kalau kita boleh meniru ya, seperti seperti negara Amerika, bagaimana mereka membangun perfilman mereka itu pasti diseratkan dengan identitas cara mereka membangun kecintaan dan semangat patriotisme untuk negara mereka kayak itu kan.
mereka menganggap bangsa mereka unggul, bangsa lain. Itu salah satu bentuk yang mereka terapkan dalam perfilman yang ada di Amerika tersebut kayak itu ya. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, pengenam itu meneladani sikap para pahlawan-pahlawan bangsa kita, karena banyak ya pahlawan kita ini memiliki semacam sikap yang bisa kita teladani ya, yang mana dengan sikap tersebut kita bisa belajari, dan lalu kita bisa kita ikuti sebagai bentuk cita kita kepada mereka, karena sifat-sifat yang dimiliki oleh pahlawan ini banyak sekali yang bisa kita teladani untuk kebaikan bangsa kita ini kayak itu. Yang ketujuh, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu dengan berbagai macam cara yang sifatnya dapat menggugah jiwa hati para generasi muda kita gitu. Nah, yang delapan, mengajak anak-anak berziarah ke makam pahlawan. Ini juga bisa kita lakukan dalam rangka untuk menumbuhkan semangat patriotisme. Artinya sekali-sekali anak itu diajak ke taman makam pahlawan, diceritakan ini siapa, ini pejuang siapa, bagaimana perjuangan mereka, seperti itu kan, sehingga mereka tahu kayak itu. Nah, yang kesembilan, mengajak anak-anak atau warga negara muda untuk mengikuti pawai budaya ataupun kemerdekaan. Nah, dengan mereka mengikuti pawai 17-an atau pawai budaya yang lainnya, sehingga mereka mengetahui tentang masalah bahwa Indonesia ini merupakan negara yang besar, negara yang kaya akan budaya gitu kan, bahwa Indonesia ini tidak kalah dengan negara lain tentang masalah masakannya, makanannya, gitu, masalah tradisinya, masalah bahasanya. Dengan mereka hanya memahami bahwa negara mereka itu merupakan negara yang besar, negara yang hebat, negara yang kaya, itu hanya juga bisa memupuk atau menumbuhkan semangat patriotisme mereka, semangat nasionalisme mereka gitu. Nah, artinya apa? Artinya cara ini banyak sekali yang kita lakukan dalam hal menumbuhkan semangat patriotisme ini. Nah, tinggal sejauh mana kita sebagai pendidik, entahkah itu dosen, entahkah itu guru, untuk bisa mengajak generasi muda ataupun warga negara muda untuk bisa kembali semangat patriotisme itu berkobar di diri kita, dan hal itu bisa kita nanti aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan itu akhirnya akan menjadi sebuah hal yang positif bagi negara kita gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan pada kesempatan ini terkait masalah membangun semangat patriotisme, dan insya Allah nanti kita akan sambung lagi di materi-materi berikutnya. Saja mungkin, terima kasih, mohon maaf atas kata, dan saya akhiri. Assalamualaikum